Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Bertemu kembali pada mata kuliah dasar-dasar matematika. Oke, hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuantor dan pembuktian validitas argumen ya. Oke, kita coba dulu lihat. Nah, argumen valid tidak hanya dapat diuji jika dan hanya jika menggunakan metode yang telah dipelajari pada bab sebelumnya ya, karena hal ini misalnya nih kita ingin membuktikan argumen berikut, kan nggak ada ya di kemarin ya, misalnya semua kucing adalah hewan menyusui, papi adalah seekor kucing, jadi papi adalah hewan yang menyusui. Kan nggak ada kata semua kan kemarin, yang ada tuh misalnya jika maka gitu kan, jika A maka B, kemudian A dan C, kemudian seperti itu kan. Nah kalau yang begitu, kalau yang begini tuh nggak bisa seperti yang kemarin pembuktiannya. Nah, pembuktian argumen yang seperti di atas bergantung pada struktur non-logis majemuk dari pernyataan tersebut. Nah, kita harus kembangkan suatu metode baru dalam pembuktiannya. Premis kedua pada argumen di atas merupakan pernyataan tunggal. Kan ini pernyataan tunggal ya, Pupi adalah seekor kucing, kan pernyataan tunggal ya. Pada pernyataan ini Pupi merupakan sebuah subjek, sedangkan adalah seekor kucing merupakan predikatnya. Masih ingat dengan definisi pernyataan tunggal? Bahwa setiap pernyataan tunggal, subjek dan predikatnya mempunyai tafsiran yang tergantung hubungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, bagaimana subjek dijelaskan oleh predikat. Dalam pemberian simbol, pernyataan digunakan huruf kecil, misalnya A sampai Z. Bagi ciri khusus untuk pernyataan digunakan huruf kapital. Untuk argumen di atas, Pupi dengan P, kita coba lambangkan. Kemudian seekor kucing dengan K, kemudian hewan menyusui dengan H. Untuk memberi simbol pernyataan tunggal dapat dengan memberi notasi pada predikatnya dengan meletakkan predikat simbol itu di sebelah kiri subjek. Kayak gini dia tuh. Nanti simbol-simbolnya akan kita bahas, ada jenis-jenisnya. Ada yang pertama, jenisnya itu adalah kuantor umum. Nah, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Semua manusia adalah fana. Pernyataan tersebut dapat kita ganti dengan untuk setiap objek itu fana. Kata objek itu merupakan kata ganti dari kata objek sebelum kata objek itu, yang merupakan variabel individual yang bisa kita ganti dengan lambang X, sehingga diperoleh untuk setiap X adalah fana, atau dengan memberi simbol dapat juga ditulis dengan untuk setiap X MX, sehingga pernyataan untuk kuantor universal umum dilambangkan dengan ini. Berarti bisa kita lambangkan berarti itu dengan untuk setiap X MX ya. Nah, ini untuk lambang untuk setiap tuh. Ya, kalau fungsi berkuantor untuk setiap tuh begitu lambangnya. Nah, ini lawannya kuantor khusus ya. Nah, kalau tadi kuantor umum adalah untuk setiap, maka itu kebalikannya dari kuantor khusus. Nah, kalau untuk kuantor khusus itu beda kebalikannya ya. Nih, ada paling sedikit satu yang fana, ada sekurang-kurangnya satu yang fana, ada paling sedikit satu objek sedemikian rupa objek itu adalah fana, ada paling sedikit satu objek sedemikian rupa X itu adalah fana, atau ada paling sedikit satu X sedemikian rupa MX.
Nah, pernyataan ada paling sedikit satu X sedemikian rupa itu dinamakan kuantor khusus atau ekstensial, dilambangkan dengan ini. Jadi kalau setiap tadi kan, nah, kalau dia ada berarti dia lambangnya E terbalik. Dengan menggunakan simbol tersebut maka ada paling sedikit suatu X sedemikian rupa sehingga MX dapat ditulis dengan ini. Kalau tadi itu begini ya, tulis simbolnya untuk setiap ada suatu X. Nah, gini kan untuk setiap kan. Nah, kalau ada itu begini simbolnya, begitu ya. MX. Nah, ini simbolnya. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi kan ada apa namanya tuh kuantor umum untuk setiap ya lambangnya A terbalik gitu ya. Kemudian ada tuh kuantor khusus lambangnya adalah E terbalik. Nah, sekarang negasi dari pernyataan berkuantor itu apa? Nah, misalnya perhatikan pernyataan berikut. Beberapa mahasiswa menganggap kalkulus sukar. Tak ada mahasiswa yang suka mencontek. Nah, pernyataan satu merupakan negasi dari semua mahasiswa yang menganggap kalkulus sukar. Berarti kalau negasi dari semua itu adalah beberapa gitu ya. Jadi negasi dari ini setiap X, MX itu atau semua negasinya adalah ada gitu ya, ada beberapa X yang tidak gitu ya. Beberapa mahasiswa menganggap kalkulus sukar. Berarti itu negasinya adalah semua mahasiswa ya. Tapi negasinya tuh semua mahasiswa, semua. Ini beberapa kan, tapi ada kata tidaknya di sini tuh. Tak. Tak ya, menganggap kalkulus itu sukar. Beberapa mahasiswa menganggap kalkulus sukar, maka negasinya adalah semua mahasiswa tak ya. Tak menganggap, tapi ininya jadi semua tuh, beberapa menjadi semua, tapi ada kata taknya. Tak menganggap kalkulus itu sukar. Sedangkan pernyataan 2 yang negasinya tak ada mahasiswa yang mencontek ya. Berarti beberapa mahasiswa suka mencontek ya. Berarti kan ini semua, seharusnya kan semua, kan tak ada mahasiswa yang mencontek itu berarti semua mahasiswa tak ada mahasiswa yang suka mencontek. Tak ada mahasiswa berarti semua mahasiswa tidak suka mencontek kan. Berarti semua mahasiswa tak suka mencontek kan. Itu artinya kan tak ada mahasiswa berarti semua mahasiswa. Berarti negasinya adalah ada mahasiswa yang suka mencontek. Berarti apa namanya, ini kan semua X, MX gitu kan, semua, berarti ini adalah bentuk negasi awalnya, makanya negasinya adalah nanti, oh nggak ada di sini ya, oke ketinggalan tuh, berarti ini negasi X, negasi MX gitu ya, berarti ada mahasiswa yang suka mencontek, kan taknya jadi hilang, berarti ada mahasiswa yang suka mencontek. Oke, nah itu jadi kalau bentuk negasi dari pernyataan berkuantor umum, misalnya semua mahasiswa berpakaian rapi, negasinya adalah ada mahasiswa yang tak berpakaian rapi. Misalnya kalau kuantor khusus ya, ada ikan yang memakan rumput, misalnya ada ikan yang memakan rumput, berarti negasinya adalah semua ikan tak memakan rumput gitu ya. Semua ikan tak memakan rumput. Itu kan negasinya berarti katanya terbalik, semua jadi ada beberapa jadi semua. Cuma yang itu tuh pakai tak gitu ya. Nah, sekarang ada namanya pernyataan dalam logika tradisional ya. Nah, logika tradisional memiliki 4 tipe seperti kalimat berikut. Semua ikan paus adalah hewan menyusui. Tak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui. Beberapa ikan paus adalah hewan menyusui. Beberapa ikan paus tak termasuk hewan menyusui. Nah, ini kan beda dari tadi tuh kan. Ya kan?
Kalau tadi kan misalnya semua, jadi setiap. Kalau ini kan semua ikan paus adalah hewan menyusui. Tak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui. Berarti beda kan? Nah, pernyataan-pernyataan dari ABC ini berturut-turut merupakan afirmasi umum ya. Afirmatif umum, negatif umum, afirmatif khusus, dan negasi khusus. Dari pernyataan-pernyataan ini ya, pernyataan yang 4 ini bedanya akan disebut dengan afirmatif umum gitu ya. Yang ini disebut dengan negatif umum. Ini disebut dengan afirmasi khusus, ini disebut dengan negatif khusus ya. Nah, ini akan kita lihat bentuk-bentuk ini adalah yang seperti itu gitu ya. Ini afirmatif umum namanya, yang ini afirmatif umum, kalimat yang ini. Kalimat ini yang disebut dengan negatif umum gitu ya. Ini disebut dengan negatif umum. Yang kalimat yang begini, kemudian ini adalah afirmasi khusus gitu ya. Nah, kalimat ini disebut dengan negatif khusus yang bagian ini. Jadi kalimat semua ikan paus adalah hewan menyusui itu disebut dengan afirmatif umum. Tak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui itu dimaksud dengan negatif umum. Berarti apa namanya? Bukan negasinya. Kalau negasinya kan semua ikan paus berarti ada kan? Ada beberapa ikan paus bukan hewan menyusui kan gitu kan. Nah, kalau ini afirmasi, beberapa ikan paus adalah hewan menyusui. Beberapa ikan paus tak termasuk hewan menyusui. Nah, ini kan beda lagi nih. Kalau beberapa ini masih beberapa juga, cuma di sini pakai tak gitu kan. Kalau ini semua, ini tak ada, masih tak juga kan. Kan semua ikan paus tak hewan menyusui kan sebenarnya kan. Tapi kan boleh diganti dengan tak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui gitu kan. Jadi begitu ya bentuk dari ini adalah afirmatif umum, bentuk dari ini adalah negatif umum, bentuk dari ini adalah afirmatif khusus, bentuk dari ini adalah negatif khusus gitu ya. Jadi dia bukan negasinya tapi bentuk afirmatifnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Afirmatif umum, kita lihat lambang-lambangnya ya. Afirmatif umum, pernyataan semua ikan paus adalah hewan menyusui merupakan jenis pernyataan afirmatif umum. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan untuk setiap objek. Jika setiap objek tersebut adalah ikan paus, maka objek tersebut adalah hewan menyusui gitu ya. Untuk dapat menyatakan untuk setiap X, jika X adalah ikan paus, maka X adalah hewan menyusui. Nah, dalam logika, pernyataan tersebut dapat ditulis untuk setiap X adalah ikan paus, maka X adalah hewan menyusui. Jadi, untuk setiap X gitu ya, berarti bisa kita tulis seperti ini tuh, ditulis dengan simbol-simbol gitu ya. Yang untuk setiap ikan paus adalah hewan menyusui tadi itu kan. Nah, bisa kita tulis dengan simbolnya seperti ini. Untuk setiap X atau X adalah ikan paus, maka X adalah hewan menyusui gitu. Jadi untuk setiap HX, kalau H itu kita lambangkan untuk ikan paus, kemudian MX-nya itu kita lambangkan dengan hewan menyusui, maka untuk setiap HX itu setiap ikan paus gitu ya, ikan paus, maka dia adalah hewan menyusui gitu ya. Gitu. Nah, kalau negatif umum, negatif umum itu bentuknya kan tadi tak ada ikan paus yang termasuk hewan kalau semua kan tak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui. Nah, pernyataan tersebut artinya dengan semua ikan paus tak termasuk hewan menyusui dapat digunakan dengan kuantor umum HX adalah ikan paus dan MX adalah hewan menyusui. Maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan dengan notasi untuk setiap
hx ya, untuk setiap ikan paus tak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui. Nah, dapat dibuat begini tuh. Setiap dia bukan ikan paus berarti maka dia tidak menyusui ya. Untuk setiap ikan paus maka dia tidak menyusui, berarti tidak ada ikan paus yang termasuk hewan menyusui. Maka ini boleh dibuat seperti itu bentuk simbolnya. Berarti untuk setiap x gitu ya, hx gitu ya, setiap terus adalah hewan yang menyusui gitu kan. Nah, itu boleh seperti ini teman-teman semua, mahasiswa semua. Nah, untuk yang berikutnya adalah afirmasi khusus ya. Selanjutnya perhatikanlah C, beberapa ikan paus adalah hewan menyusui gitu kan. Nah, pernyataan tersebut dalam ungkapan lain bisa dinyatakan dengan paling sedikit ada satu objek atau objek tersebut adalah ikan paus dan termasuk hewan menyusui. Kata objek diganti dengan X, maka pernyataan tersebut menjadi paling sedikit ada satu X yang sedemikian rupa X adalah ikan paus dan X adalah hewan menyusui. Dalam logika pernyataan tersebut dapat diungkapkan dengan paling sedikit ada satu X yang sedemikian rupa sehingga X adalah ikan paus dan X adalah hewan menyusui. Maka bentuknya begini, ada ikan paus dan itu adalah hewan menyusui gitu. Dengan kata lain, X adalah ikan paus dan MX adalah hewan yang menyusui gitu ya kan. Nah, bisa dibuatnya seperti ini lambangnya ya untuk afirmasi khusus. Kemudian untuk negatif khusus ya, kalau tadi kan negatif umum kan ingat tadi tuh bentuk apanya namanya tuh ya, bentuk-bentuk simbolnya yang kayak begini tadi tuh, HX maka MX gitu kan. Kalau tadi ada yang gini gitu ya, HX yang gitu kan. Ini adalah afirmasi umum gitu ya, afirmasi umum. Kemudian ini adalah negatif umum gitu kan. Yang tadi adalah kalau afirmasi khusus tadi bentuknya adalah gitu ya. Nah, negatif khusus adalah bentuknya tadi itu adalah ini ya, HX gitu ya, dan negasi MX gitu ya. Nah, ini kan bentuknya yang keempat itu adalah negatif khusus ya. Dengan mengikuti cara sebelumnya, beberapa ikan paus tak termasuk hewan menyusui kan. Yang tadi kan beberapa ikan paus tak termasuk hewan menyusui. Berarti paling sedikit ada satu objek yaitu ikan paus tapi tak termasuk hewan menyusui. Nah, paling sedikit satu objek itu sedemikian sehingga kan termasuk ikan paus itu sendiri kan, dan tak termasuk kepada hewan menyusui. Nah, karena ada taknya di sini, maka bentuknya itu bisa kita ubah menjadi ini. Terbalik HX dan negasi MX itu ya, dengan HX adalah ikan paus dan MX adalah hewan menyusui. Itu ya, mahasiswa semua. Oke, sekarang kita melanjutkan ke bentuk aturan-aturan pembuktian dari kuantor ini, premis berkuantor itu. Yang pertama itu namanya adalah universal instantiations. Itu ada dipendek itu dengan UI. Kalau kemarin kan banyak aturan-aturannya untuk aturan pembuktian langsung dan pembuktian langsung dan pembuktian ekivalen. Nah, ini untuk argumen berkuantor itu ada 4. Yang pertama itu adalah universal institutions, itu disebut dengan UI. Nah, kuantor umum dari sebuah fungsi proposisi hanya benar jika dan hanya jika semua substansi fungsinya benar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi sebuah fungsi proposisi
dapat ditarik secara valid dari kontur umum. Nah, aturan ini dapat kita lihat menjadi setiap XMX per MA itu di mana A adalah lambang individualnya. Nah, jika menggunakan aturan Universal Institution ini dapat disingkat dengan UI. Contohnya begini. Perlihatkanlah bukti langsung dari pembuktian validitas argumen berikut ya. Nah, semua kucing adalah hewan menyusui, misalnya kan. Maka Pupi adalah seekor kucing. Jadi Pupi adalah hewan menyusui. Nah, ini cara membuktikannya gimana kalau pakai UI. Nah, kita buat dulu sebelum argumen itu dibuat ya. Kita buktikan coba ya. Misalnya, kita misalkan KX adalah kucing gitu ya. X-nya kucing itu kan. Berarti KX adalah seekor kucing. Sedangkan HX adalah hewan menyusui gitu ya. Ini variabelnya aja nih. Yang kita lihat tuh K-nya ini dan H-nya ini. Tapi kan kita selalu menyimbolkan dengan bentuk individunya kan. Nah, berarti setiap apa tadi? Nih, semua kucing adalah hewan menyusui kan. Boleh kita buat seperti ini kan. Untuk setiap kucing, jika dia kucing maka dia adalah hewan yang menyusui gitu kan. Nah, terus apalagi Pupi adalah seekor kucing. Berarti ini pupinya ini tuh. P-nya nih ya. Ya, kucing ini adalah seekor kucing individunya. Jadi Pupi adalah hewan menyusui. Jadi Pupi adalah hewan menyusui. Hewan menyusui kan ini tadi. Tapi kalau dilengkapkan dengan Pupi itu berarti HP. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini kan bisa tuh. Aturan UI itu adalah bisa langsung mengapakan ini mengganti dia dengan individunya X-nya. Berarti bisa menjadi jika KP maka HP. Nah, kalau sudah begitu kan bisa 3 dan 2 modus ponen maka dapat HP. Itu adalah apa? Pupi adalah hewan menyusui gitu ya. Ini aturannya tuh. Yang nomor 3 ini yang disebut dengan aturan UI. Dapat menempelkan ya, walaupun dia secara umum setiap nih ya, apa namanya tuh untuk setiap X itu kan variabel. Berarti kan belum jelas itu kan orangnya siapa, tapi masih dalam bentuk secara umum gitu ya. Dari setiap variabel X, setiap hewan apapun gitu ya. Setiap kucing gitu ya, setiap kucing, kok setiap hewan apapun, setiap kucing, karena di sini topik pembicaraannya atau semesta pembicaraannya adalah kucing gitu kan. Jadi setiap kucing adalah hewan menyusui gitu kan. Nah, di sini kan ada bentuk khususnya lagi si pupinya lagi kan. Nih, pupinya adalah hewan kucing. Maka apa namanya kesimpulannya adalah bahwa pupi adalah hewan menyusui. Kan hewan menyusui itu tadi H kan lambangnya kan. Nah, itu bisa disimbolkan ke P-nya langsung menjadi HP. Nah, bentuk pembuktian UI-nya ya ini tuh bisa kita bawa langsung ke KP dan UI. Jadi mahasiswa tuh harus pandai juga membuat bentuk pernyataan, menyusun pernyataan-pernyataan ini kalau dia masih dalam bentuk kata-kata, tapi kalau sudah dalam bentuk simbol berarti tinggal membuktikan gitu kan. Oke, kita lanjut. Yang kedua tuh nama istilah cara pembuktiannya itu adalah universal generalization. Nah, itu dipendek dengan UG ya. Kalau tadi tuh dipendek dengan UI gitu ya. Nah, sekarang dipendek dengan UI, namanya adalah universal generalization. Nah, proses penarikan kesimpulan yang sifatnya suatu individu dari sifat individu lain yang sejenis, sehingga sifat tersebut dapat disimpulkan berlaku umum dan berlaku pula sembarang individu yang dinamakan universal generalization. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan yang begini tuh, MA untuk setiap MX di mana X adalah lambang A adalah lambang individunya. Jadi apa namanya kita lihat bagaimana bentuk dari UG ini ya, universal generalization itu ya. Kita lihat contohnya dulu ya. Tak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Jadi tak ada mahasiswa yang hidup 1000 tahun. Sebelum ini dibuktikan, ya Allah Ibu, semua mahasiswa adalah manusia, itu ya. Tak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Jadi tak ada mahasiswa yang hidup 1000 tahun. Nah, kita simbolkan dulu ya.
Kita simbolkan dulu dengan lambangnya. Yang pertama adalah semua mahasiswa adalah manusia. Berarti kan setiap ya. Setiap X kita udah melambangkan AX itu adalah seorang mahasiswa, dengan X adalah seorang mahasiswa ya. A itu berarti simbol untuk keseluruhan, di mana X adalah mahasiswa. Sedangkan B ini kita simbolkan misalnya dengan manusia, X adalah manusia, kemudian C adalah X dalam 1000 tahun gitu ya. Nah, kita simbolkan dengan 3 huruf itu. Apa yang pertama tuh adalah mahasiswa, yang kedua tuh adalah manusia gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh adalah hidup 1000 tahun gitu ya. Nah, kita coba membuktikan ini dulu teman-teman semua dan mahasiswa semua. Kan tadi ada pernyataannya adalah apa? Semua mahasiswa adalah manusia. Berarti setiap X adalah ini mahasiswa AX. Jika dia adalah mahasiswa, maka dia adalah manusia kan. Berarti setiap jika AX maka BX, itu adalah premisnya. Yang kedua, apa tadi yang kedua bentuknya? Tak ada manusia yang hidup 1000 tahun, berarti kan? Tak ada manusia yang hidup 1000 tahun, berarti BX adalah ini ya. Ini kan BX-nya adalah manusia kan? Berarti setiap BX jika dia adalah manusia, maka dia tak ada yang hidup 1000 tahun, berarti negasi dari CX. Yang tadi tuh yang afirmatif. Berarti bentuknya seperti ini bentuk penulis pernyataannya kan? Nah, terus kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya jadi tak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Berarti kalau tak ada kan setiap manusia tak ada ya, mahasiswa tak ada yang hidup 1000 tahun. Berarti ini negasi dari CX. Ingat ya cara menuliskan ininya. Nah, sekarang kita coba lagi membuktikannya. Kita akan membawa ke AX, CX gitu ya. Nah, berarti kita gunakan dulu UI di sini kan. Ini boleh berarti kita lambangkan dengan huruf kecil dulu untuk setiap individunya. Berarti AA, BA itu adalah UI. Kemudian ini bisa BA dan CA, negasi CA ya. Jika BA dan negasi CA itu kita mesti menggunakan UI. Nah, sekarang ini bisa kan untuk HS berarti A. Jika AA maka negasi CA gitu kan. Nah, ini kan bisa langsung kita kembalikan lagi ke UG. Kalau tadi memperkhusus, kalau UI ya berarti bisa mengambil dari yang bentuknya umum tuh ke bentuknya khusus. Kalau ini dari bentuknya yang umum dari bentuk, kalau UG itu dari bentuknya yang individu gitu ya, yang tidak untuk setiapnya yang lamba-lamba itu bisa kita buat ke dalam ke dalam bentuk setiapnya gitu, ke dalam bentuk setiapnya. Jadi kalau misalnya jika AA maka negasi CA gitu ya. Nah, itu bisa kita simbolkan, kita bawa kembali bentuk itu ke dalam bentuk setiap ini. Berarti setiap X gitu ya. Jika AX maka negasi CX. Nah, ini yang dari bentuk ini ke sini tuh yang disebut dengan UG, atau kita universalkan secara general. Kalau tadi kita khususkan gitu. Nah, maksudnya gitu ya. Itu yang aturan yang B. Kemudian aturan yang C itu namanya existential generalization, atau kita sebut dengan aturannya EG. Nah, kuantor eksistensial sebuah fungsi proposisi adalah benar jika dan hanya paling sedikit substansi yang bernilai benar. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan suatu substansi yang benar jika akan menghasilkan kuantor eksistensial fungsi proposisi yang benar. Aturan tersebut dinamakan dengan existential generalization atau EG. Yang dapat dinyatakan dengan bentuk ini MA tuh ini ada beberapa, ini ada MX-nya di mana MA adalah lambang individual. Kita lihat contoh ya untuk membukti ini. Setiap bilangan prima adalah bilangan asli. Berarti kita lambangkan dulu nanti adalah kalau mau apa aja, misalnya bilangan primanya kita misalkan dulu apa gitu kan. Nah, jadi jika bilangan prima maka
jika dua bilangan prima, maka beberapa bilangan prima adalah bilangan asli. Ya, jadi kita misalkan dulu kan, Px-nya misalnya adalah bilangan prima gitu ya. Nah, terus Px-nya adalah bilangan prima, kita misalkan, kemudian Ax adalah bilangan asli gitu ya, misalnya bilangan asli. Ininya ketinggalan ya. Satu lagi apanya? Premisnya ya, 9. Berarti Ibu ketinggalan 93. Halaman 93. Iya. Diulang lagi ya bentuk apanya? Bentuk premisnya ya. Setiap bilangan prima ya, setiap bilangan prima adalah bilangan asli gitu ya. Adalah bilangan asli. Yang itu ya. Terus jadi 2 adalah bilangan prima. Jadi 2 adalah bilangan prima. Maka beberapa bilangan prima adalah bilangan asli. Adalah bilangan asli gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk dari pernyataannya. Jadi kita misalkan dulu berarti Px itu dengan X adalah bilangan prima gitu. Px di mana X adalah bilangan prima gitu ya. Kemudian Ax di mana X adalah bilangan asli, dan 2 kita lambangkan misalnya dengan simbolnya sebuah D gitu ya. Ya, 2 ini kan khusus, bentuk khususnya kan. Salah satu anggotanya kalau tadi kayak ikan paus kita lambangkan dengan P. Maka yang tadi nih setiap bilangan prima adalah bilangan asli, jadi 2 adalah bilangan prima, maka beberapa bilangan prima adalah bilangan asli itu, maka kita simbolkan seperti apa? Maka ini setiap bilangan prima, jika ada bilangan prima adalah bilangan asli gitu ya. Kemudian itu premisnya yang pertama. Kemudian konklusinya ya, konklusinya yang tadi tuh 2 ya kan, 2. Nah, ini 2 adalah bilangan prima, maka setiap bilangan prima adalah bilangan asli gitu kan. 2 itu si 2 tadi masuk ke dalam bilangan asli. Nah, kita pakai aturan aturan CP gitu ya. Ini tuh bisa kita kita ambil ininya saja tuh, yang makanya aja kan, di aturan CP kan ini bisa diambil tuh ya kan, yang sudah kalian pelajari sebelumnya di modul sebelumnya. Berarti ini bisa kita ambil, ada X dan PX dan AX. Nah, ini yang ingin kita tunjukkan ya. Apa namanya tadi? Oh, Ibu lupa, ini juga premisnya ya. Ini premisnya adalah 2 adalah bilangan prima kan. 2 adalah bilangan prima, maka kesimpulannya ini premis 1, ini premis 2-nya ya. Itu ya. Nah, sekarang ini bisa kita jadikan ke UI kan. Itu adalah jika PD maka AD, itu kan UI, bisa langsung keduanya gitu kan. Nah, bisa kita apakan lagi, ini jadi 4 dan 2 tuh modus ponen, 3 dan 2 modus ponen. Oke. Terus PD dan AD itu 2 dan 4 konjungsi gitu kan, konjungsi. Nah, setelah itu ini kan bisa kita generalkan kan, atau yang ini tuh, yang EG. Yang EG itu yang dalam bentuk ini, yang bentuk yang sedang kita pelajari ini kan namanya EG. Nah, ini bisa kita bentuk ke dalam ada X beberapa PX dan AX. Nah, gitu. Ini ya. Jadi bentuk yang khusus ini bisa kita
apa namanya tuh, kita jadikan beberapa bentuk afirmatifnya ini tadi kan, ada X, PX, dan AX gitu ya. Nah, selanjutnya itu bentuknya ini bisa kita perluas, tapi dengan ada beberapa tuh EG namanya. Kalau dia setiap kan UI tadi sama UG. Nah, kalau ini untuk yang beberapa seperti ini dia bentuknya disebut dengan ekstensial gitu kan, generalization. Nah, bentuk terakhirnya kita namanya EI lagi ya. EI ini berarti yang mengkhususkan, berarti kan kalau tadi mengumumkan, kalau ini berarti yang mengkhususkan gitu ya. Nah, paling sedikit ada sebuah substitusi tertentu yang dapat menggantikan variabel X dan pada suatu fungsi proporsi yang akan menghasilkan sebuah substansi. Memang konstanta individual belum diketahui, namun dapat diambil suatu konstanta individual selain A. Misalnya Y ya, yang tak pernah muncul dalam pembuktian yang sedang dilakukan. Dengan adanya konstanta individual Y, dapat ditarik konklusi dari kuantor eksistensi sebuah fungsi proporsi yang mengandung lambang Y. Aturan tersebut dinamakan ekstensial atau EI yang dapat dinyatakan dengan bentuknya ini. Kan MX per MY, dia kebalikannya aja dengan yang tadi. Dengan Y adalah lambang individual A. Nah, kita coba ya supaya lebih memahaminya ke bentuk ke bentuk yang ke contohnya. Misalnya, semua mahasiswa pemenang beasiswa adalah mereka yang berprestasi. Jangan lupa misalkan, ini kalau udah jago memisalkan langsung aja ya, nggak usah pakai PX apalagi, atau misalkan aja lah PX di mana X, misalnya kayak gitu dulu kan kalian kan, PX di mana X adalah pemenang mahasiswa ya, mahasiswa kemudian berprestasi itu kan, berprestasi. Kemudian BX ya, BX di mana X adalah beasiswa gitu. Nah, inilah beasiswa. Nah, ini berprestasi, ini beasiswa gitu. Beasiswa. Kemudian mahasiswa matematika misalnya MX di mana X adalah mahasiswa matematika, lambang-lambangkanlah dulu ya. Kemudian Y itu anggap adalah simbol mahasiswanya. Oke. Sekarang ini, semua mahasiswa pemenang beasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi. Berarti ini ya, setiap X, PX tadi adalah ini. Jika PX adalah mahasiswa pemenang mahasiswa, maka dia adalah mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Beberapa mahasiswa matematika adalah pemenang beasiswa. Nah, berarti kalau beberapa kan dan itu tadi kan afirmasinya. Berarti mahasiswa matematika kan muncul yang MX lagi, adalah pemenang beasiswa, kan udah ada tadi. Pemenang beasiswa kan udah disimbolkan dengan PX, berarti PX ya. Kemudian jadi beberapa mahasiswa berarti ini EX gitu ya. Mahasiswa matematika MX, kemudian adalah mahasiswa berprestasi dan BX. Nah, sekarang bagaimana kita mengapakannya, mencari, membuktikannya. Kita kan maunya ke sini kan. Nah, berarti kita ambil dulu barang-barang yang mau kita ambil. Berarti ini ya. Ini kalau yang mau yang ini boleh, berarti ini adalah EI. Kalau yang untuk setiap itu ada beberapa itu adalah EI, berarti Y dan PY. Kalau UI berarti ini yang kita bentuk dalam bentuk khususnya. Y-nya kalau dilambangkan yang mahasiswa ini, jika PY maka PY. Oke. Kemudian kita mau simplify PY-nya. Oke, karena kita kan mau ambil MY dan BY gitu ya. Nah, kita ambil simplify. Oke, nomor 6, 4 dan 5 modus ponen. Oke, dapat BY. Oke, sip.
3 simplify. Oke, ambil saja MY-nya. Boleh. Dah bisa MY dan BY itu 8 kok 8 dan 7 sih. 7 dan 6 nih. 7 6 itu dikonjungsi. Nah, ini dia kan. Maka dengan EG kan tadi yang barusan kita cobakan tadi yang sebelumnya tuh, maka ini kan bisa kita jadikan ke beberapa kan, beberapa X, MX dan BY. Bisa kita kembalikan lagi dia ke bentuk yang lebih umumnya gitu dari yang hanya sekedar simbol itu. Oh, udah dapat ininya premisnya yang ingin kita tunjukkan. Nah, begitu ya teman-teman semua. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu materinya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum.